sepanjang garis pantai tropis, terdapat hutan mangrove yang menjadi benteng alami dari gelombang laut. Mangrove melindungi pesisir, menjadi rumah bagi berbagai biota laut, dan menyerap karbon dalam jumlah yang besar. Namun, hari ini, keberadaan mangrove semakin terancam, bukan hanya oleh aktivitas manusia, tetapi juga oleh perubahan iklim. Saya, Kasandra Supradana, dengan NIM 2105 0125 130095 dari Prodi Teknik Mesin akan membahas bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ekosistem mangrove dan dampaknya bagi lingkungan serta kehidupan manusia. Mangrove merupakan ekosistem unik yang hidup di daerah pasang surut. Akar-akar mangrove mampu menahan sedimen, mencegah abrasi, dan meredam energi gelombang laut. Selain itu, mangrove berfungsi sebagai pemijah dan pembesar ikan, udang, serta kepiting. Ekosistem ini juga dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efektif, bahkan lebih besar daripada hutan daratan. Selain berfungsi sebagai pelindung pesisir, mangrove memiliki peran penting dalam menyerap karbon yang dikenal sebagai blue carbon. Mangrove mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, baik di batang, daun, maupun sedimen di bawahnya. Kemampuan ini menjadikan mangrove sebagai salah satu ekosistem paling efektif dalam mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Namun, ketika mangrove rusak atau ditebang, karbon yang tersimpan akan dilepaskan kembali ke udara dan mempercepat perubahan iklim. Dengan demikian, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada wilayah pesisir, tetapi juga memperburuk krisis iklim global. Karena peran inilah, mangrove menjadi salah satu ekosistem kunci dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satu dampak terbesar perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub dan permukaan air laut karena suhu meningkat. Mangrove sebenarnya dapat beradaptasi dengan cara tumbuh mengikuti permukaan air laut. Namun, jika kenaikan terjadi terlalu cepat, mangrove tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Akibatnya, akar mangrove terendam terlalu lama dan tanaman mati. Fenomena ini menyebabkan penyusutan hutan mangrove di banyak wilayah pesisir. Perubahan iklim juga meningkatkan intensitas dan frekuensi badai di wilayah pesisir. Gelombang laut yang lebih besar dan angin yang lebih kuat memberikan tekanan tambahan pada ekosistem mangrove. Mangrove yang sehat mampu meredam energi gelombang dan melindungi daratan. Namun mangrove yang sudah melemah akibat kenaikan suhu dan perubahan salinitas menjadi lebih rentan rusak saat terjadi badai. Akibatnya, wilayah pesisir kehilangan perlindungan alaminya dan risiko bencana seperti banjir pesisir serta abrasi semakin meningkat. Perubahan iklim juga meningkatkan suhu udara dan suhu air laut. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan mangrove dan memengaruhi proses reproduksinya. Selain itu, perubahan pola hujan menyebabkan perubahan kadar garam atau salinitas di kawasan mangrove. Saat curah hujan tinggi, salinitas menurun drastis, sedangkan saat kemarau panjang, salinitas meningkat. Perubahan ekstrim ini membuat mangrove mengalami stres fisiologis. Jika kondisi ini terus berlangsung, regenerasi mangrove akan terganggu. Hilangnya ekosistem mangrove membawa dampak besar. Tanpa mangrove, wilayah pesisir menjadi lebih rentan terhadap abrasi, banjir rob, dan badai. Biota laut kehilangan habitat pentingnya, sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Selain itu, kemampuan wilayah pesisir dalam menyerap karbon juga berkurang, yang justru akan memperparah perubahan iklim. Kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak nelayan bergantung pada mangrove sebagai tempat berkembang biak ikan dan udang. Ketika mangrove hilang, hasil tangkapan nelayan menurun dan pendapatan masyarakat berkurang. Selain itu, meningkatnya abrasi dan banjir rob memaksa sebagian masyarakat pesisir untuk berpindah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan kerusakan mangrove dapat memperparah kerentanan sosial masyarakat pesisir. Ini menunjukkan bahwa kerusakan mangrove tidak hanya Untuk berdampak menghadapi lokal, dampak tetapi perubahan juga iklim, global. diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan. Rehabilitasi mangrove dengan jenis yang sesuai kondisi lingkungan menjadi salah satu langkah penting. Selain itu,
Pengelolaan wilayah pesisir yang memperhatikan ruang tumbuh mangrove sangat dibutuhkan agar mangrove dapat bermigrasi mengikuti kenaikan permukaan laut. Mengurangi emisi karbon juga menjadi langkah penting untuk menekan laju perubahan iklim. Dengan upaya yang tepat, mangrove masih memiliki peluang untuk bertahan dan terus memberikan manfaat bagi lingkungan dan manusia. Perubahan iklim telah menempatkan mangrove dalam kondisi kritis. Melindungi dan memulihkan mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Upaya seperti rehabilitasi mangrove, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dapat membantu menjaga ekosistem ini bertahan. Karena ketika mangrove hilang, garis pertahanan terakhir pesisir juga ikut menghilang. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.